Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari dan kali ini gue akan nge-review satu lagi film Indonesia yang merupakan remake dari film populer Korea yaitu Miracle in Cell No. 7. Soalnya biar berkelanjutan nih. Kemarin kan udah tuh My Sissy Girl gue yang review dan sekarang Miracle, besok juga Hello Ghost gue yang bakal review. Dan sama kayak di My Sissy Girl, di sini gue bakal menyertakan sudut pandang kayak gini. Gimana sih film ini sebagai remake? Apakah berhasil menangkap kekuatan dan spirit dari film aslinya atau enggak gitu. Kalau MSG kemarin My Sissy Girl itu kan kelihatan banget dibikin sama orang-orang yang nggak tahu nih kenapa hiburan Korea, mau itu film mau itu drama, itu jago mempermainkan emosi penontonnya. Mungkin karena jarang nonton semua itu mungkin. Nah kalau Miracle bagaimana? Alurnya sih nggak jauh beda ya. Soal Dodo Rozak yang diperanin sama Vino Bastian, seorang penyandang disabilitas yang dipenjara terus dijatuhi hukuman mati akibat dituduh membunuh sekaligus memerkosa gadis cilik. Terus pas di penjara didorong rasa simpati, teman-teman satu selnya ngebantu buat menyelundupkan Kartika, putrinya Dodo yang diperanin sama Graciela Abigail. Garis besarnya sama, tapi kalau kalian cek nih durasinya beda jauh. Di versi Korea itu seingat gue sekitar 120-an menit, 127 menit, sedangkan versi Indonesia ini 145 menit, hampir 2,5 jam. Itu karena naskah bikinannya Alim Studio tuh berusaha ngasih banyak detail tambahan. Ada yang bentuknya adegan tambahan tuh sebagai jembatan penghubung atau tambahan dialog sebagai penjelas. Ada yang dampaknya positif, ada yang negatif. Positifnya dulu aja nih. Positif yang pertama adalah perpindahan kultur ke Indonesia yang terjadi secara mulus. Pastor ke guru ngaji, paduan suara gereja diubah jadi nasyid ya. Gue nggak terlalu yakin namanya nasyid ya kalau nggak salah. Setting hari-hari menjelang Natal diubah jadi Ramadan. Tuh natural semuanya. Alurnya juga lebih rapi. Kalau di versi Korea tuh gue sering ngerasa kasar lompatan alurnya. Sering banyak ada lubang-lubang gitu. Nah di versi Indonesia nggak, lebih smooth. Karena itu tadi, ada banyak tambahan, ada banyak jembatan. Naskahnya juga berasa mikir gini, wah di part ini nih versi Koreanya kurang make sense nih, benerin Nah itu dilakuin, termasuk salah satunya di adegan balon udara. Terus perubahan positif juga terjadi ke karakternya, terutama si kepala sipir yang diperanin sama Denny Sumargo. Itu jadi lebih dieksplor karakternya, terus kita jadi lebih kenal dia secara personal, secara intim kita lebih tahu, dan akhirnya makin gampang buat munculin simpati. Transformasi sikap dia juga lebih mulus sih gue ngeliat di sini. Kalau di versi Koreanya tuh setelah peristiwa kebakaran di penjara ya, dia langsung 100% percaya kalau Dodo nggak bersalah. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, keraguan tuh nggak ada. Sedangkan di sini setelah kebakaran, si kepala sipir, si Denny Sumargo ini masih melemparkan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke Dodo ya, apakah kamu benar-benar membunuh gadis itu? Jadi walaupun hati dia tuh udah mulai tergerak, udah mulai, waduh ini orang kayaknya baik nih, tapi tetap dia masih menyimpan keraguan, masih pengen sekali lagi make sure. Terus perubahan positif yang berikutnya adalah tidak ada. Terkesan dikit ya emang, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang cukup esensial loh. Alurnya jadi lebih smooth, perubahan kulturnya juga oke, karakternya lebih simpatik. Itu sedikit kalau dari kuantitas, kalau di atas kertas tuh kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya itu dampaknya gede. Kita pindah ke yang negatif. Di film ini tuh prinsip naskah bikinannya Alim Studio sama directingnya Hanung Bramantyo itu kayak satu. Semua harus didramatisasi. Semua momen, gue bilang semua ya, sekecil apapun itu harus bikin penonton nangis. Gak ada yang boleh kelewat. Dan semua bagian cerita harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Di satu sisi itu sebenarnya pilihan yang bisa dimengerti, soalnya ini film mainstream. Film mainstream memang sebaiknya tampil sejelas mungkin. Nah, cuman ada poin negatifnya juga dari situ. Di film ini nih, di versi Indonesianya, kita baru masuk ke penjara. Itu gue ngitung beneran tuh. Itu setelah sekitar lebih dari setengah jam. Sedangkan di versi Koreanya nggak nyampe 20 menit. Mungkin sekitar 15-17 menit lah. Karena itu tadi, naskahnya berusaha bikin semua hal itu jadi senjata buat nguras air mata, dan semua hal harus sejelas-jelasnya. Makanya ada tuh sempat sekilas flashback soal istrinya Dodo yang udah meninggal, karena filmnya berusaha bikin penonton nangis dengan itu. Dan filmnya berusaha juga untuk menjelaskan, oh istrinya Dodo kemana ya? Nah,
Itu semua dijelasin dan semua harus dibikin nangis. Fokusnya jadi melebar. Terus yang juga kelihatan banget tuh di openingnya, di sekuen openingnya. Jadi Kartika dewasa ya yang diperanin Mawar De Jong itu kan datengin satu persatu teman-teman sel bapaknya. Nah di situ lebih banyak obrolan. Di versi ini lebih banyak obrolan, lebih banyak interaksi, lebih banyak info soal siapa tuh Kartika, hubungan dia sama para mantan napi itu gimana, kok bisa kenal dan segala macam. Sekali lagi, sebenarnya ini bisa dimengerti nih. Soalnya penonton yang nonton versi ini, mayoritas gue yakin udah nonton versi Koreanya. Artinya mereka udah tahu apa sih peristiwa yang muncul berikutnya, siapa Kartika, siapa om-om mantan napi itu dan segala macam. Jadi nggak perlu lagi nih sok-sokan menyembunyikan semua itu, memposisikannya sebagai misteri itu memang udah nggak perlu lagi. Tapi banyak juga tambahan yang nggak perlu di sini. Misal nih ada satu yang mengganggu banget. Jokes di saat om-om mantan napi itu ketemu Kartika, terus rebutan pengen salaman dan meluk dia. Bukan cuma karena mereka kangen, tapi karena si Kartika tuh cakep. Ini gue bukan ngomongin jarak usia atau apa ya, tapi kan mereka itu adalah semacam father figure-nya Kartika pas dia masih kecil dan dia sering masuk ke selnya Dodo, selnya bapaknya. Terus sekarang mereka, wow, cakep banget, peluk-peluk, bukan muhrim. Ah nggak apa-apa peluk-peluk. That's creepy. Tapi oke lah, itu ya creepy tapi sempilan. Jadi nggak mempengaruhi keseluruhan filmnya. Nah yang agak berpengaruh tuh gini, gue sempat mention tadi ya, gimana remake ini bisa bikin banyak part dari film aslinya tuh terasa lebih masuk akal. Which is good, sayang rada kebablasan. Coba lu lihat sel nomor 7 yang jadi mayoritas settingnya. Di versi Korea itu sel cerah, agak colorful pilihan properti sama warnanya. Dan bahkan para napi tuh ngehias lampu itu pakai itu ya, kardus yang diukir dibentuk bintang bulan gitu. Jadi biar kalau malam lampunya ditutup kardus, terus jadi kayak ada bintang bulan yang bersinar gitu. Kan nggak masuk akal sebenarnya. Kok ada sel tapi cute begini? Nggak masuk akal memang, tapi itu sesuai sama tone filmnya. Gini loh, Miracle ini cerita soal menyelundupkan anak kecil ke penjara, terus semua orang di penjara akhirnya fine dan mendukung si Dodo berubah jadi orang-orang yang baik hati, mau support dia. Apakah itu masuk akal? Enggak. Dan emang nggak perlu. Ini emang dasarnya udah film dengan premis yang nggak masuk akal. Pemikiran soal harus masuk akal itu dibuang demi pesan soal kebaikan dan nilai-nilai harapan. Di versi ini, di versi Indonesia, Hanung tuh bikin selnya tuh kotor, pengap, gelap, kumuh. Itu realistis ngegambarin kondisi sel di Indonesia. Tapi sekali lagi, ini film nggak perlu realisme. Kalau Lee Hwan Kyung, si sutradara film Koreanya ya, itu berusaha bikin look filmnya itu kayak fairy tale, Hanung sebaliknya. Padahal ceritanya fairy tale banget. Misal tuh scene balon udara, itu kalau di versi Koreanya, lu lihat visualnya indah banget kan. Langitnya indah, kayak dongeng. Dan itu akhirnya bikin emosi kita lebih gampang teraduk-aduk. Di sini nggak, dibikin realis, bland looknya, hambar. Karena selnya murem tadi itu, momen kebersamaan yang mestinya muncul, momen kebersamaan hangat antara Dodo, Kartika sama para penghuni sel tuh jadi nggak terlalu kerasa. Untung cast-nya bagus. Tora Sudiro sebagai Jaki, Rigen Rakelna sebagai Bewok, Indra Jegel sebagai Atmo, terus Brian Domani sebagai Bule. Mereka tuh semua jago nanganin komedi. Interaksi mereka jadi tetap menghibur, tetap bisa bikin ketawa walaupun nggak sememorable yang seharusnya. Nah di situ tadi gue belum nyebut Indro Warkop ya, karena memang Indro di sini pantas dikasih mention tersendiri. Ini adalah penampilan Indro paling lucu di luar peran-peran dia di film Warkop. Dan ditambah lagi dia bisa ngasih kehangatan sosok yang bener-bener sayang dan care sama Dodo di penjara. Buat gue dia salah satu penampil terbaik di film ini. Nah, kalau Vino gimana? Gue nggak akan bahas soal kesesuaian medisnya ya, bukan tempat gue di sini. Tapi satu yang bisa gue bilang, kalau Vino berhasil bertransformasi dengan cukup oke lah. Dan kalau mau gue lanjut nih, sebenarnya masih banyak lagi. Gue masih bisa menyebut banyak komparasi negatif antara film ini sama versi aslinya. Tapi ya udah lah ya. Karena tetap
overall ini bukan film yang jelek, bukan juga remake yang malu-maluin, karena tadi gue bilang harus diakui bisa memperbaiki beberapa kekurangan versi originalnya. Dan gue tetap yakin sih jutaan orang di luar sana nonton film ini nangis. Gue tetap yakin itu. Skor kalau buat Miracle in Cell Number 7 gue kasih 6 dari 10. Yes, masih banyak kekecewaan, tapi ini peningkatan kalau dibanding effortnya Maisie Sigel kemarin. Oke, tadi adalah review gue untuk Miracle in Cell Number 7. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian mungkin ngerasa berbeda pendapat, kalian ngerasa kalau enggak kok ini menyentuh banget, bahkan mungkin lebih bagus daripada versi Koreanya, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.